Berdasarkan sejumlah kasus pelecehan yang melibatkan dokter di berbagai daerah, pemerintah mendorong adanya mekanisme pelaporan yang jelas bagi korban. Pasien yang mengalami pelecehan bisa melaporkan langsung ke manajemen rumah sakit atau klinik tempat dokter bekerja. Pihak rumah sakit wajib menindaklanjuti setiap laporan dengan membentuk tim khusus dan melakukan investigasi internal. Jika korban tidak mendapatkan keadilan di level rumah sakit, laporan bisa dilanjutkan ke organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Korban juga bisa mengajukan aduan ke Dinas Kesehatan atau langsung ke Kementerian Kesehatan melalui kanal pengaduan resmi. Untuk kasus yang masuk ranah pidana, korban dianjurkan melapor langsung ke kepolisian. Polisi akan melakukan penyelidikan termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti. Sejumlah lembaga seperti Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum, serta layanan Sapa 129 juga siap memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Dalam menjalankan profesinya, dokter telah nyatakan ikrarnya dalam Sumpah Dokter. Sumpah ini berlandaskan nilai kemanusiaan, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Dalam kasus di Kota Bandung, Malang, dan juga Garut menjadi sorotan publik setelah korban berani melaporkan dugaan pelecehan seksual oleh dokter. Kasus-kasus ini diproses melalui jalur internal, profesi, dan pidana secara paralel. Korban juga diimbau mengumpulkan bukti, kronologi, dan data pendukung saat melapor. Identitas korban dijamin kerahasiaannya. Salah satu layanan yang bisa diakses adalah Sapa 129 melalui call center atau WhatsApp, serta Komnas Perempuan dan kantor polisi terdekat. Masyarakat diminta aktif melawan segala bentuk pelecehan demi kesehatan dan keamanan pasien serta integritas profesi dokter. Pertanyaannya, sudahkah mekanisme pelaporan ini benar-benar memberikan rasa aman dan keadilan bagi para korban? Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, dan dokter, tadi kita sudah melihat mekanisme pelaporan. Ini juga perlu diketahui oleh para masyarakat. Sebetulnya seperti apa? Bagaimana alur mekanisme pelaporan korban ini terhadap KKI? Apakah bisa tanpa rumah sakit ataupun institusi? Jadi pelaporan ini sebenarnya yang paling dekat buat mereka itu adalah langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan di mana mereka merasa tidak nyaman ya. Baik. Harusnya Vaskesnya itu merespon semua permasalahan, dan nantinya Vaskes itu harus berkoordinasi dengan KKI karena KKI itu punya majelis disiplin profesi yang mereka punya perwakilan di seluruh provinsi untuk menindaklanjuti. Tetapi kalau merasa bahwa kemudian mereka kurang mendapatkan respon gitu, atau mereka merasa bahwa rumah sakit ini kayak menutup-nutupi gitu kan, bisa aja ya, gitu ya. Mereka bisa langsung mengajukan atau melaporkan ke Kementerian Kesehatan atau ke KKI. Di KKI ini kita punya majelis disiplin profesi yang akan segera menindaklanjuti semua laporan. Semua laporan-laporan ini sudah kita lakukan tindakan, sudah dari bulan KKI yang baru ini kan dilantik pada saat bulan Oktober. Saat ini kita sudah menyelesaikan 60 laporan terhadap kasus-kasus ini, dan mana yang kita bisa selesaikan, kemudian dia dihukum sanksi yang misalnya diputuskan di KKI atau mesti dibawa ke ranah pidana, itu sudah selesai. Nah tentunya KKI juga tidak hanya menunggu laporan. Jadi misalnya kemudian pasien belum melaporkan, kemudian ada viral berita-berita yang kita dengar, kita juga aktif turun untuk melakukan pengecekan di lapangan. Baik, tapi kan sekarang sedang marak nih dok, no viral, no justice. Seperti RSIS Sadikin Bandung, itu viral terlebih dahulu. Kemudian yang di Malang, selebgram Q ini melaporkan juga, dia bercerita melalui Instagram Story, media sosial. Berarti apakah kedepannya akan ada jaminan nantinya Vaskes di tempat di mana mereka menjadi korban ini dapat memberikan jaminan akan meneruskan kasus tersebut?
Kita akan meminta Vaskes ya, karena Vaskes ini juga kan bertanggung jawab dan melaporkan semua ke Kementerian Kesehatan untuk melaporkan setiap ada kejadian gitu ya, yang dianggap memang ini melanggar. Tetapi kalau kemudian Vaskes tidak melaporkan dan kita juga mendengar laporan itu di masyarakat gitu atau langsung ke KKI, ya kita akan turun dan kita akan melakukan investigasi ke Vaskes tersebut gitu. Jadi jangan khawatir terus kemudian ditutup-tutupin. Sekarang udah nggak bisa ditutup-tutupin lah. Kita harus kerjasama semua untuk supaya hal-hal yang seperti ini nggak terjadi lagi. Kalau ditutup-tutupin kan hal yang seharusnya tidak boleh dianggap biasa saja. Betul. Gitu. Baik, tapi tentunya hal tersebut pasti banyak membuat bingung masyarakat, terutama yang menjadi korban, Dok. Mereka ingin melaporkan ke Vaskes terlebih dahulu, namun ada misalkan katakanlah ada Vaskes yang tidak meneruskan laporannya, kemudian ada yang harus ke KKI terlebih dahulu. Apa kemudian jaminan dari KKI, mungkin bekerjasama juga dengan pemerintah, agar Vaskes ke depannya ini lebih mementingkan korban ke depannya? Ya, kita akan melakukan koordinasi ya dengan pihak berwajib, dengan stakeholder terkait, termasuk dengan Vaskes, untuk kedepannya kita lebih berkolaborasi, terutama dengan Dinas Kesehatan juga, karena Vaskes-Vaskes di daerah ini kan yang mereka bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan. Nah, MDP ini punya perwakilan di provinsi ya, yang kita tunjuk, yang nantinya harus berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, sehingga susah juga ya kalau di daerah kemudian mereka harus melapor ke KKI. Betul. Gitu kan. Nah, makanya kita kemudian harus ada kepanjangan tangan kita di daerah-daerah. Jadi seperti itu, kita juga sekarang sedang memperkuatlah peran-peran itu semua sampai ke dinas-dinas. Nanti kita akan melakukan sosialisasi kembali apa yang mereka bisa lakukan, supaya kalaupun Vaskesnya tidak aktif, tetapi teman-teman masyarakat bisa ke Dinas Kesehatan setempat kan lebih mudah gitu ya. Baik, jadi sesuai domisili masing-masing juga, Dok ya, tidak menyusahkan para korban juga ya. Kemudian ke depannya, Dok, pasti banyak juga ada korban yang tidak melaporkan karena takut identitasnya ketahuan oleh keluarganya atau mungkin teman dan juga keluarganya yang lain. Apa jaminan identitas korban ini tidak diketahui saat melapor? Untuk yang kasus-kasus malpraktek ini, tentunya kita akan menanyakan ya kepada pasien, apakah kemudian mereka mau menyampaikan ataukah mereka maunya ditutupi gitu ya. Tentu kita harus tetap menjaga kerahasiaan terhadap pasien ini gitu ya. Seperti kasusnya Garut kan juga kan kita tutupin walaupun dia pakai CCTV, karena kan ada beban mental ya, malu apa seperti itu gitu ya. Itu kita pasti akan menjamin kerahasiaan itu. Berarti tidak usah khawatir ya untuk para masyarakat yang menjadi korban ini, nantinya bisa melapor ke domisili masing-masing. Tentunya nanti KKI juga Kemenkes akan berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan masing-masing provinsi dan juga kabupaten kota untuk nantinya masyarakat ini dapat lebih mudah melaporkan kejadian terjadi di fasilitas kesehatan ya, Dok ya. Dan kemudian bagaimana, Dok, perlindungan hak dan juga privasi korban serta saksi selama proses penanganan kasus? Untuk penanganan kasus tentunya selama itu masih masuk, jadi gini, di undang-undang udah disampaikan bahwa nantinya ada di KKI itu ada majelis disiplin profesi. Mereka akan melakukan investigasi terhadap kasus-kasus yang terjadi, yang dilaporkan gitu ya. Kemudian nanti setelah dilakukan investigasi, dan itu kita akan bekerja sama dengan kolegium, karena kita mau ngelihat nih bener nggak ini melanggar standar, karena kan ada standar kompetensi, standar pelayanan yang harus dilakukan gitu ya. Nah ini kemudian standar profesi, jika ternyata ada pelanggaran-pelanggaran di situ, maka itu pun kita akan putuskan apa kemudian sanksinya adalah sanksi terhadap STR-nya atau pidana. Kalau pidana maka baru kita bawa ke institusi Polri. Baik, Dok, kemudian bagaimana KKI juga memastikan ini adanya keadilan dan juga transparansi baik kepada pelapor dan juga terlapor? Harusnya sekarang kita sudah harus mulai seperti itu ya. Saya berharap dengan adanya kasus ini, kepercayaan masyarakat juga, walaupun berita ini sebenarnya tidak menyenangkan, tetapi juga dengan tindakan yang kita lakukan dan media massa yang luar biasa, kita sampaikan bahwa apa-apa yang sudah kita lakukan, KKI sudah melakukan pencabutan STR atau penonaktifan gitu ya, STR.
kemudian bergerak ke ranah Polri juga, mereka juga sudah menindaklanjuti. Ini mestinya memberikan kepercayaan ya kepada masyarakat, dan juga masyarakat harusnya tidak segan untuk melaporkan jika merasa ada hal-hal yang mereka rasakan tidak sesuai gitu ya dengan pelayanan yang mereka dapatkan gitu. Baik, berarti bisa digarisbawahi masyarakat baik bukan yang menjadi korban ini bisa mengawal kasus yang sedang terjadi, Dok ya. Sama-sama mengawal sudah sejauh mana, dan tentunya juga berharap bahwa kasus yang terjadi ini dapat dilakukan seadil-adilnya. Dan kemudian Dok, tadi kan juga disampaikan di awal bahwa ada jumlah pelaporan yang terjadi untuk kasus bullying sendiri ini ada 2.000 lebih, dan saat ini yang sudah dilakukan penyelidikan, kalau nggak salah tadi ada 600 lebih, Dok ya. Sudah ditindaklanjuti, ya. Apakah angka tersebut meningkat semenjak viralnya kasus-kasus yang terjadi? Sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah melakukan upaya untuk mencegah bullying nih khususnya ya. Kalau yang tadi kasus itu sudah 2-3 tahun yang lalu gitu. Mungkin ini terjadinya sebenarnya udah jauh gitu ya. Tapi orang juga bingung gimana cara melaporkan, dan takut kalau melaporkan nanti tahu-tahu nggak ditindaklanjuti, yang ada saya malah makin ditindas nih, makin dibully sama senior, makin lama lulusnya. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sudah punya kanal untuk pelaporan yang kita merahasiakan siapa yang melapor gitu ya. Anonimus, Dok ya? Iya, kemudian kita akan melakukan investigasi. Kalau kemudian nanti ternyata ada masalah bullying itu benar ya, maka ini pun akan menjadi catatan ya. Bisa dia sebagai bisa dia dibekukan STR-nya, bisa dia menjadi catatan dia di dalam kayak kalau tenaga medis itu dia punya logbook terhadap data-data dia. Itu akan bisa menjadi catatan pada saat nanti mereka mau mengajukan izin praktek, itu akan dikonfirmasi. Gitu, jadi ada verifikasi data juga, Dok ya? Betul. Baik, kalau untuk kasus bullying sendiri tadi angkanya ada 600 lebih yang sedang dilakukan penyelidikan. Kalau untuk kasus kekerasan seksual sendiri, Dok? Kasus kekerasan seksual memang yang beberapa ini kasus yang viral ini ya gitu, dan yang lain sih sebenarnya kita belum mendengar ya, belum menerima laporan gitu, tapi mudah-mudahan ya tidak bertambah gitu ya, cukuplah udah ini saja gitu. Tetapi kalaupun ada ya KKI pasti akan konsekuen untuk melakukan tindakan transparan ya. Kita tidak akan menutup-nutupi, kita tidak akan tebang pilih, siapapun akan mendapatkan hukuman yang sama, sanksi yang sama, seperti itu. Baik, Dok, menjadi korban ini adalah hal yang berat. Berani melapor ini menjadi satu tindakan yang luar biasa. Kemudian bagaimana KKI ini bisa mengajak korban untuk berani melaporkan kasus yang mereka alami? Kita akan melakukan ini juga ya, sosialisasi kepada masyarakat ya. Ini dengan adanya kasus ini juga pembelajaran buat kita. Kita akan menggunakan media, kan ada media-media kita di dalam ya, dan ini juga bagus juga, media TV juga selalu mengangkat ini, di mana nanti kita juga mengajak kepada masyarakat semua untuk jangan ragu untuk melaporkan, dan juga jangan khawatir gitu, karena sebenarnya yang dokter yang oknum seperti ini tuh jauh lebih sedikit daripada yang baik gitu loh. Jadi kan banyak yang bilang wah jadi takut gitu, nggak usah takut gitu. Tapi kalau ketika mendapatkan pelayanan yang dirasa tidak sesuai secara profesional ya sebagai dokter, juga jangan ragu untuk melaporkan. Nah, dengan banyaknya laporan ini kita berharap para masyarakat jangan segan melakukan, karena ada banyak laporan kemudian ditindaklanjuti. Ini pun membuat para dokter harus hati-hati loh gitu. Seperti itu ya. Nah, itu yang pentingnya seperti itu. Baik, kemudian IDI juga ini sempat mengatakan, Dok, bahwa ada SOP pasien ini tidak boleh sendiri. Dan jika sendiri ini harus ada pendampingan. Sudah dilakukan kah, Dok? Jadi gini, SOP itu kan setiap rumah sakit itu harus mempunyai SOP sendiri. Ya. Contohnya untuk Obgyn itu kalau dokternya berbeda jenisnya kelaminnya dengan pasien, maka pada saat pemeriksaan gitu, mereka itu harus ditemani oleh satu orang, apakah keluarganya ataukah perawat gitu loh. Nah, itu SOP itu harus dipastikan compliance untuk semua dokter. Kalau ada satu dokter yang selalu
lalu kemudian tidak melakukan itu, maka itu harus menjadi tanggung jawab Vaskes. Kenapa dibiarkan? Dia melanggar SOP, dan SOP itu harus jelas, harus ada di setiap Vaskes. Nah, kalau pasien merasa kok saya cuma berdua ya gitu, nggak enak, itu jangan ragu bicara sama dokter gitu, nggak usah takut untuk meminta ditemani oleh perawat atau oleh keluarganya, seperti itu. Baik, berarti ini perlu diketahui juga kepada masyarakat, Dok, ya. Betul. Bahwa jika mereka tidak nyaman, jika saat dicek begitu, ini bisa langsung mengkonfirmasi ke dokter tersebut untuk ada pendampingan baik dari perawat ataupun yang lainnya. Dan untuk dokter sendiri, oknum-oknum dokter ini juga seharusnya bisa memberikan langsung sesuai dengan SOP-nya. Selalu ada pendampingan jika nantinya ini pasien sendiri di ruangan, begitu, Dok, ya? Betul. Baik. Pasien ini harus tahu haknya. Ini perubahan sistem dianggap menjadi kunci untuk menekan angka pelecehan seksual di dunia medis. Kemudian kanal-kanal apa saja, Dok? Tadi kan dikatakan bahwa kemudian ke depannya ini pasien-pasien bisa melaporkan melalui kanal-kanal yang disediakan. Kanal apa saja? Di Kemkes ada, Halo Kemkes bisa, ya kan? Di KKI bisa, kemudian Dinas Kesehatan bisa, ya. Kalau merasa di Vaskesnya mereka tidak bisa mendapatkan masukan atau tidak mendapatkan respon, yang paling dekat adalah di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Baik. Seperti itu. Tapi sarannya adalah langsung saja ke bersurat Vaskes saja ke yang menjadi lokasi kasusnya, Dok, ya? Iya. Baik, Dok, kita tahan dulu perbincangan kita. One on One akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.